Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akmal. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, moderator saya sendiri Fauzan Akmal. Selanjutnya pembawa materi yang pertama yaitu Alan Apri Erlangga. Pembawa materi yang kedua yaitu Aldo Deswari. Pembawa materi ketiga yaitu Ananda Azri Anata. Pembawa materi yang keempat yaitu Dedi Rahman. Dan pembawa materi terakhir yaitu Erik Saputra. Baiklah, tanpa memperpanjang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Alan Apri Erlangga untuk pembawa materi pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Apri Erlangga dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen generasi milenial. Secara ekonomis, para ahli melihat bahwa generasi milenial merupakan generasi yang menerima banyak sekali tantangan, tidak seperti Gen X dan Baby Boomer. Generasi ini kebanyakan menyelesaikan pendidikan di saat angka pengangguran sangat tinggi. Kebanyakan terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran relatif rendah, sementara biaya hidup tinggi. Banyak juga di antara generasi ini yang harus mengambil pekerjaan di bawah kualifikasi yang dimilikinya. Tidak sedikit juga yang menunda pernikahan atau menunda memiliki anak karena alasan finansial. Meski demikian, generasi ini tetap mampu mencapai peningkatan daya beli dan ada di posisi yang sangat memungkinkan karena kondisi tersebut. Adapun karakteristik transaksi generasi milenial di Indonesia, generasi ini merupakan populasi pasar paling potensial saat ini, baik dari sisi kuantitas maupun perilaku konsumsi. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang banyak sekali membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Namun, jangan keliru. Mereka tidak sembarang berbelanja. Ada hal-hal tertentu yang secara spesifik ingin mereka dapatkan dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, perilaku generasi ini tentu akan mencari rasa nyaman. Generasi ini tertarik melakukan transaksi sebagai ekspresi dan identitas diri. Brand harus mampu berbicara dengan generasi ini sampai pada level mereka merasa nyaman. Dan generasi ini lebih mementingkan pengalaman. Sebagian besar konsumen dari generasi ini lebih memilih membelanjakan uang untuk sesuatu yang memperkaya pengalaman. Mereka bahkan bersedia membayar mahal. Hal ini tampaknya sudah disadari oleh cukup banyak brand. Jadi, tidak heran banyak merek yang sudah mengubah strategi pemasarannya menjadi experiential marketing. Pada dasarnya, strategi ini mencakup kesempatan untuk berinteraksi, baik brand maupun konsumen lainnya. Bisa dalam bentuk pertemuan di kota tertentu atau pengalaman virtual. Selanjutnya, milenial suka berbagi tentang pembeliannya. Generasi milenial kerap membagikan pengalaman mereka berbelanja di media sosial. Sebagai generasi pertama yang terpapar perkembangan teknologi, secara signifikan hal ini sangat wajar sekali. Media sosial dianggap sebagai media yang tepat agar pendapat mereka didengar, juga mendengar pendapat orang lain. Oleh sebab itu, brand perlu secara aktif terlibat dengan pengguna media sosial dan benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan pelanggan dan siap mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Selanjutnya, terbuka dengan merek baru. Konsumen dari generasi ini tidak keberatan mencoba merek baru. Mereka kadang lebih condong kepada brand baru yang inovatif dibandingkan merek lama yang dianggap dapat dipercaya. Loyalitas generasi ini terhadap satu merek memang relatif rendah. Brand perlu mulai berpikir untuk memenuhi kebutuhan konsumen
bukan memenangkannya dari kompetitor. Model bisnis pun perlu ditata ulang. Loyalitas tidak lagi menjadi tujuan akhir, tapi selalu berikan alasan agar konsumen mau terhubung kembali. Selanjutnya, lebih percaya pendapat orang yang dikenal atau dijadikan rujukan. Menariknya, meski generasi ini terbuka dengan merek baru, mereka tidak begitu saja bersedia mencoba merek baru. Bahkan, secara aktif, mereka menghindari iklan yang dibuat oleh brand. Mereka lebih suka menunggu seseorang yang mereka percaya mencoba produk tersebut dan menyampaikan pendapatnya. Generasi ini juga lebih mempercayai ulasan konsumen daripada penjelasan dari brand. Jadi, langkahmu sudah tepat bila memasukkan kolaborasi dengan influencer sebagai bagian dari strategi pemasaran. Selanjutnya, generasi ini mencari sesuatu yang relevan. Milenial hampir selalu mengapresiasi brand yang membuat iklan atau konten media sosial yang dianggap relevan dengan mereka. Personalisasi dan relevansi merupakan kunci untuk berjangkau kelompok konsumen ini. Maka, brand perlu melakukan riset tentang bagaimana caranya agar dapat terhubung dan dianggap relevan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alan April Erlangga. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Aldo Deswari. Kepada Aldo dipersilakan. Saya akan membacakan materi 5 yang berjudul Relationship Marketing. Pengertian relationship marketing adalah berfokus pada membangun loyalitas pelanggan, termasuk mendengarkan pelanggan, memberikan apa yang mereka inginkan, terhubung dengan mereka pada tingkat pribadi, dan menyesuaikan penawaran untuk mereka. Pemasaran relasional adalah aspek manajemen hubungan pelanggan yang berfokus pada loyalitas pelanggan dan keterlibatan pelanggan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek. Tujuan dari pemasaran hubungan adalah untuk menciptakan hubungan pelanggan yang kuat, bahkan emosional ke merek yang dapat mengarah pada bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, pentingnya relationship marketing ialah memperoleh pelanggan baru bisa menjadi menantang dan mahal. Pemasaran relasional membantu mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang yang menghasilkan loyalitas pelanggan daripada pelanggan membeli sekali atau jarang. Yang ketiga, implementasi relationship marketing. Pemasaran relasional didasarkan pada prinsip manajemen pengalaman pelanggan yang berfokus pada peningkatan interaksi pengguna untuk mendorong loyalitas merek yang lebih baik. Sementara interaksi ini masih dapat terjadi secara langsung atau melalui telepon. Dengan banyaknya informasi di web dan penggunaan media sosial yang berkembang pesat, sebagian besar konsumen berharap untuk memiliki akses yang mudah dan disesuaikan dengan detail tentang suatu merek, dan bahkan mengharapkan kesempatan untuk mempengaruhi produk dan layanan melalui posting media sosial dan ulasan online. Sepertinya situs Eniaga mungkin melacak aktivitas pelanggan dengan mengizinkan mereka membuat profil sehingga informasi mereka disimpan dengan mudah untuk kunjungan mendatang. Yang keempat, benefit relationship marketing. Yang pertama, nilai seumur hidup pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua, pengurangan pengeluaran pemasaran dan periklanan. Yang ketiga, keselarasan organisasi yang lebih kuat di sekitar pelanggan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aldo. Selanjutnya pembawa materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Ananda Arzianata. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Arzianata akan membacakan materi tentang Impact of Culture to Strategic Marketing. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kebiasaan seseorang dalam bermasyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak, tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Angel Blackwell tahun 1995 menyebutkan sebuah sikap dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh budaya, yaitu kesadaran diri dan ruang, komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makan,
waktu dan kesadaran akan waktu, hubungan keluarga, nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, proses mental dan belajar, dan yang terakhir adalah kebiasaan kerja. Prinsip praktik hari libur dan sejarah agama secara langsung mempengaruhi seseorang dari berbagai keyakinan bereaksi terhadap aktivitas pemasaran global. Agama mempengaruhi pandangan hidup, makna, dan konsep suatu kebudayaan. Keragaman budaya di seluruh dunia juga tercermin dalam bahasa. Seseorang dapat mempelajari banyak hal tentang budaya lain tanpa meninggalkan rumah dengan mempelajari bahasa dan literaturnya. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dianggap tidak hanya dalam arti harafiah seperti kata-kata yang diucapkan, tapi juga sebagai simbol komunikasi dari waktu, ruang, persahabatan, dan kesepakatan. Dampak pemasaran terhadap budaya adalah aspek universal dari lingkungan budaya menunjukkan peluang bagi pemasar global untuk menstandarisasi atau semua elemen program pemasaran. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat inkremental. Penentuan pasar, sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Ketiga strategi tersebut adalah kunci di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah strategi segmentasi pasar, yang kedua strategi penentuan pasar sasaran, yang ketiga strategi penentuan pasar. Selanjutnya budaya dan pemasaran. Budaya adalah salah satu tiang kunci dari pasar. Kebijakan produk tertentu lebih banyak mengikat satu budaya dibandingkan produk lain. Menetapkan harga, kebijakan dikendalikan oleh 4CS. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua perusahaan, yang ketiga kompetisi, dan yang terakhir kolaborator. Dengan memahami budaya suatu masyarakat, pemasar dapat merencanakan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ragam produk. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, promosi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ananda. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dedi Rahman. Kepada Dedi Rahman, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini seiring dengan berkembangnya teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan dunia bisnis. Salah satunya, kegiatan komunikasi pemasaran mengharuskan memanfaatkan era digital dalam menguasai pangsa pasar. Konsep digital marketing adalah memanfaatkan area luas pada media seperti televisi, radio, perangkat mobile, hingga internet, di mana media tersebut akan memberikan infografis tentang berbagai produk yang dipasarkan oleh perusahaan, terutama penekanan tentang merek sebuah barang atau jasa. Nah, dalam materi digital marketing ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, bagaimana proses pemasaran dalam dunia digital, mengetahui jenis digital marketing dan melakukan jual beli, serta mengetahui tujuan digital marketing dan penerapannya terhadap konsumen ataupun produsen. Nah, kita akan membahas dulu bagaimana pengertiannya. Yang pertama, pengertian digital marketing menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran, termasuk branding, yang menggunakan beberapa media berbasis web, misalnya email, AdWords, dan blog. Penggunaan media sosial juga termasuk dalam media digital marketing. Saat ini semuanya menjadi elektronik. Marketer menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, tujuan dari digital marketing menurut Meliana pada tahun 2011 dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Strategi E-Marketing dan Implementasinya pada Rental Company mengatakan e-marketing merupakan bagian dari e-commerce yang merupakan sistem perdagangan melalui internet, di mana internet akan terus memberikan sifat yang up to date, maka perusahaan dapat memberikan layanan informasi produk yang ditawarkan secara jelas dan mudah. Lalu, sebagian besar digital marketing bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasarnya, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website ataupun kontennya, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi ataupun promosi, mencapai tujuan merek, meningkatkan ukuran database, memperbaiki manajemen rantai supply. Jenis-jenis digital marketing yang pertama, push digital marketing, yang mana ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari konsumen. Lalu yang kedua ada pull digital marketing. Ini tidak seperti penuh seperti jenis push digital marketing, yang dimana ini calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Lalu yang ketiga
bagaimana manfaat dari digital marketing. Yang pertama, pemasaran digital menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Pemasaran digital menghasilkan penjualan yang tinggi. Pemasaran digital membuat perusahaan lebih hemat. Pemasaran digital mengaktifkan layanan pelanggan real time. Pemasaran digital menghubungkan perusahaan dengan konsumen menggunakan perangkat mobile. Lalu seperti apa strateginya? Dalam perkembangannya, sebuah bisnis selalu mengaitkan sosial media sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk berpromosi. Bayangkan, jika bisnis yang kita jalankan tanpa adanya dukungan dari media sosial, pastinya marketing atau pemasaran tidak dapat berjalan dengan efektif dan sempurna. Lalu ini ada beberapa strategi digital marketing yang perlu dikuasai oleh pelaku bisnis untuk membantu memasarkan produk. Yang pertama, mengatur bagaimana konten digital marketingnya. Yang ini menjadi fokus utama oleh banyak merek mengingat peran penting dan cara kerjanya dalam sosial media, search, dan mobile. Banyak perusahaan yang masih belum memahami pentingnya tren dan bagaimana konten marketing tersebut. Yang kedua ada mobile marketing, yang dimana kita terus meningkatkan para pengguna ponsel itu terus meningkat, dan juga seperti ponsel pintar dan juga tablet, menjadikan pesan pemasaran serta konsumen untuk platform mobile menjadi sebuah keharusan. Lalu ada integrated digital marketing. Media sosial dan konten memiliki peranan penting pada hasil pencarian. Contohnya, pada Google telah menciptakan Google Plus dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah untuk menangkap sinyal sosial. Lalu ada continuous marketing, yang dimana harus menyadari bahwa strategi marketing yang kuat sedang marak dan disebut dengan continuous marketing. Lalu ada personalized marketing, yang dimana pendekatan marketing yang biasanya terjadi di media tradisional dan televisi menjadi kurang efektif karena adanya kejenuhan pada media tersebut. Lalu yang terakhir ada visual marketing, yang dimana pertama kali kita melihat lanskap visual marketing adalah beberapa tahun yang lalu ketika YouTube hadir. Sejak saat itulah visual marketing terus bermunculan seperti Instagram dan TikTok. Mungkin itulah materi saya mengenai digital marketing. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Erik Saputra. Kepada Erik Saputra, kami silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi brand management. Materi yang terakhir yaitu brand management. Manajemen merek adalah fungsi pemasaran yang menggunakan strategi dan teknik untuk menganalisis dan merencanakan bagaimana merek dipersepsikan di pasar. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai merek yang dirasakan secara keseluruhan dalam jangka panjang dan membangun basis pelanggan setia melalui asosiasi merek yang positif. Tujuan manajemen merek. Tujuan utama manajemen merek adalah untuk membangun atau mengukur dan mengontrol ekuitas merek, menjadikan merek memiliki nilainya sendiri. Bila dikaitkan dengan produk, meningkatkan nilai keseluruhan baik secara moneter maupun non-moneter. Yang kedua, fungsi manajemen merek. Manajemen merek membentuk bagian dari manajemen pemasaran. Ini berkaitan dengan pengembangan merek secara keseluruhan sejak lahirnya merek sampai saat ia tidak ada lagi. Fungsinya adalah yang pertama, mengidentifikasi target pasar yang ideal, memahami apa yang memotivasi mereka. Yang kedua, mengembangkan pesan merek yang ideal. Yang ketiga, mengkomunikasikan janji merek kepada pelanggan. Yang keempat, melakukan upaya untuk membangun ekuitas merek. Yang kelima, mengelola arsitektur merek. Yang ketiga, strategi proses manajemen merek. Manajemen merek menuntut untuk membangun ekuitas merek dan membuatnya tumbuh seiring waktu. Proses manajemen merek strategis berkisar pada tujuan ini. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengenalan strategi dan aktivitas pemasaran. Selanjutnya, manfaat mengukur ekuitas merek. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai benchmark terhadap market leader dan atau kompetitor lain. Yang kedua, hasil pengukuran dapat dijadikan guidance untuk penyusunan strategi komunikasi pemasaran. Yang ketiga, membantu dalam pelaksanaan manajemen perusahaan. Selanjutnya, pembuatan merek. Sebuah merek dagang yang aktif bagi sebuah usaha sangatlah penting, terutama dalam pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan produk dan jasa Anda akan berjalan relatif lebih lancar jika merek dagang Anda memiliki bagian para pelanggan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Erik. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.